Halo saudara, senang sekali saya Vivi bisa berjumpa kembali bersama saudara tentunya dengan topik-topik yang menarik di dalam keluarga. Di mana lagi kalau bukan di Bilik Sejahtera. Dan kali ini seperti biasa saya ditemani oleh dua narasumber, baik itu Pak Warno dan Ibu Kasih. Bagaimana Bapak Ibu kabarnya? Baik. Puji Tuhan, baik-baik. Ya. Dan harapan kita semua juga pemirsa di rumah dalam keadaan yang baik tentunya. Dan kali ini pemirsa Pak Warno dan Ibu Kasih, kita akan membahas tema mengenai bagaimana kalau anak kita bertengkar ya. Ini sesuatu kenyataan yang relevan yang terjadi dalam kehidupan keluarga kita. Khususnya apalagi kalau kita ditakdirkan punya anak itu lebih dari satu. Masih ada pertengkaran-pertengkaran, entah itu besar, entah itu kecil, dan kita pasti jadi penonton atau menjadi penengah atau ya menyaksikan dalam tanda kutip pertengkaran konflik yang terjadi antara saudara ini ya, khususnya saudara inti gitu ya. Nah, pertanyaannya bagi kita semua, apakah yang kita lakukan saat konflik itu terjadi? Dan apakah yang kita lakukan berdampak panjang bagi perkembangan anak? Nah, dari Pak Warno dulu nih. Biasanya kan Pak Warno anaknya lebih dari satu toh? Ya. Pasti pernah bertengkar loh Pak, apalagi cowok-cowok ini. Nah, ini gimana tanggapan Pak Warno ini? Ya, jadi kalau melihat anak bertengkar, kita ini biasanya hanya melihat secara pakai insting aja. Jadi kita berlaku seperti menjadi hakim, jadi atau menjadi wasit. Biasanya kan begitu orang tua. Teruskan. Atau jadi kalau jadi hakim kan mencari siapa yang benar, siapa yang salah, gitu kan. Kalau jadi wasit, ya diplit gitu aja kalau main bola. Udah. Nah, dengan begitu maka kita kalau jadi hakim sepertinya kita ada keperpihakan, ya, pihak sini atau pihak situ. Jadi di sini kita harus melihat bahwa ketika anak bertengkar itu, anak ini apa namanya bertengkarnya seperti apa, ya, masalahnya apa, kan begitu. Jadi kita harus belajar, yaitu biarlah anak-anak itu juga menyelesaikan masalahnya dengan baik. Jadi kalau bisa menyelesaikan masalahnya dengan baik, maka disitulah akan terjadi hal yang sangat baik. Nah, tapi kalau menjadi ada keperpihakan orang tua, maka orang tua bicara baik-baik, maksudnya baik, ditanggapi yang lain karena ada keperpihakan. Ya, itu menurut Pak Warno. Jangan cepat-cepat untuk tampil, apalagi menjadi hakim atau wasit gitu ya. Ya memang harus diakui bahwa ketika mereka bertengkar ini, apalagi kalau kita dalam keadaan yang entah sibuk, entah kita repot ya, kita sering cepat ambil tindakan, berhenti atau bikin mereka teriak, berhenti, gitu kan. Nah, Bapak Ibu pusing, kalian ribut, berhenti. Nah, jadi kadang-kadang mereka bisa tenang, tapi secara instan gitu ya, Bu Kasih. Nah, menurut Bu Kasih ini bagaimana ini? Ya, betul ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Warno ya. Dan dalam pertengkaran ini ya, kita sebagai orang tua harus hadir di tengah mereka gitu ya. Sebagai apa? Tentunya kita sebagai fasilitator ya. Sebagai fasilitator bagaimana membantu mereka untuk bisa mengatasi konflik gitu ya. Jadi bukan hanya menyelesaikan, bukan hanya bagaimana kita bisa menyelesaikan konflik tadi seperti yang tadi Bu Vivi bilang, sudah berhenti gitu Pak. Padahal sebenarnya di dalam hati mereka masih panas gitu, masih emosi gitu ya. Jadi di sini kita bisa membantu mereka bagaimana mereka bisa mengelola sendiri untuk bisa mengatasi konflik ya. Dengan cara seperti apa? Misalnya ya ditenangkan dulu gitu ya kalau masih ini. Tapi kalau memang masih marah ya mungkin bisa dipisah dulu gitu ya. Dipisah dulu, ditunggu sampai tenang baru kemudian bisa dibicarakan baik-baik gitu ya. Nah,
Selanjutnya seperti tadi yang dikatakan juga, kalau misalnya sebagai hakim gitu ya, ya tentunya kita harus berdiri sebagai hakim yang adil ya, tidak berpihak satu atau dengan yang lainnya gitu ya. Jadi bagaimana kita harus bisa memvalidasi perasaan anak kita, apa yang dialami, apakah mereka sedang kesal, sedang marah karena sesuatu hal begitu ya. Jadi sebaiknya kita membantu mereka untuk mencari solusi ya. Jadi apa yang harus kita lakukan anak-anak supaya kalian bisa bermain bersama gitu ya. Jadi mungkin seperti itu mereka bisa mengutarakan apa yang menjadi keinginan mereka. Saya pikir itu sih. Ya, ini tambah menarik ini perbincangan kita nih Pak Warno. Iya, betul. Nah, apakah pertengkaran mereka dari kecil itu tabu ya? Sehingga kita harus mendiamkan mereka itu secepat mungkin. Nah, bagaimana Pak Warno kalau melihat hal ini? Ya, kalau kita pernah jadi anak. Enggak Pak, saya langsung besar. Iya, pernah jadi anak. Jadi kalau kita melihat pertengkaran itu sesuatu yang lumrah-lumrah saja ya. Jadi dari pertengkaran ini bukan hanya hal yang negatif. Kan masih bersaudara. Bukan hal yang negatif, apalagi masih anak-anak. Anak-anak itu biasanya kalau bertengkar cepat juga berdamai gitu ya. Jadi bertengkar ini justru kesempatan anak itu belajar banyak hal penting dalam hidupnya. Secara khusus itu bagaimana ketika bertengkar bisa mengelola emosi. Jadi mengelola emosi, bagaimana bertengkar itu juga bisa bernegosiasi antara kakak dan adik atau siapa itu bernegosiasi. Itu hal yang terjadi. Dan juga bagaimana kalau terjadi pertengkaran ada biasanya empati, berempati kepada saudaranya itu. Tiba-tiba kasihan. Tiba-tiba kasihan. Aduh, mainanku, sudah direlakan aja. Ada empati gitu ya. Dan bagaimana di sini kita ketika anak bertengkar, kita mengajarkan anak untuk memahami apa yang dipikirkan oleh saudaranya. Bukan hanya fokus pada dirinya sendiri. Nah, itu kita belajar. Jadi ada positifnya kita melihat itu. Tiba-tiba menyesal gitu ya. Aduh, kok kasihan ya. Iya, itu gitu. Ya, tapi kan dari pengalaman yang menjadi pusat pertengkaran, masalah pertengkaran itu aja gitu ya. Persoalannya sama, dipicu dengan hal yang sama setiap hari begitu. Nah, ini menurut Bu Kasih bagaimana? Ya, memang dalam hubungan persaudaraan ini ada aja yang memang jadi bahan pertengkaran ya. Tapi memang seperti yang dibilang Ibu Vivi, ya itu aja. Saya kasih contoh ini ya, anak saya masih kecil-kecil nih, yang satu masih umur 5 tahun, yang satu masih bayi, masih 1 tahun. Jadi pertengkaran mereka ya itu aja, berebut mainan gitu. Nah, jadi di sini sebagai orang tua tentu kita harus segera bertindak ya, memberikan tindakan bagaimana kita bisa mengintervensi anak. Dalam artian kita bisa memberikan batasan gitu ya. Saya sebagai orang tua, ya saya mengerti dengan anak saya yang 5 tahun dan kemudian anak saya masih 1 tahun. Jadi saya katakan ke kakaknya nih, kamu boleh marah adik ketika kamu mainanmu diambil, tetapi batasannya adalah tidak boleh memukul adik gitu. Boleh tegur, boleh marah sama adik, tapi nanti tidak boleh pukul ya gitu. Jadi ada hal-hal yang harus kita ambil tindakan supaya anak tahu batasannya ketika mereka bertengkar. Sama dengan anak yang dominan juga. Jadi sejauh mana dia dominan terhadap sesuatu dan harus ada batasan di situ sehingga dia tidak melampaui dari batasan yang sudah diberikan oleh orang tua. Saya pikir semakin lengkap ini ya cara kita memandang soal pertengkaran anak ini ya dengan sesama saudaranya ini, baik Pak Warno, Bu Kasih lah. Lalu hal penting apa ini yang perlu diperhatikan ketika kita ingin menyelesaikan persoalan dari anak yang bertengkar itu? Iya, ini yang sangat penting juga ya. Jadi kita di dalam rumah tangga secara khusus kita juga harus menjadi teladan. Ketika anak itu bertengkar, kita harus jadi teladan dulu. Jadi anak itu kan belajar dari orang tua dalam menyelesaikan masalah.
secara khusus, yaitu pertengkaran atau konflik. Jadi kan kadang-kadang di dalam rumah tangga pertengkaran itu orang tua itu berteriak-teriak, ya berteriak-teriak sampai emosinya itu saya seringkali terjadi itu ya, berteriak. Nah itu jangan sampai terjadi. Dan juga ketika anak bertengkar, kita juga harus punya sikap adil, tidak memihak kanan kiri. Dan juga disitulah kita belajar. Jadi pengalaman masa kecil ketika bertengkar, biasanya kan ada orang bercerita ya, aku dulu sama saudaraku ini sering rebutan mainan lah, berkelahi lah, apalah. Nah, jadi waktu dewasa itu mengingat peristiwa itu. Jadi tambah akrab ya, tambah rukun. Itu yang terjadi ketika anak itu bisa menyelesaikan. Jadi yang utama di sini cara orang tua menanggapi pertengkaran ketika anak bertengkar itu jangan harus menyelesaikan bukan hanya masalah seketika itu saja ketika bertengkar, tapi juga harus berpikir yang panjang ya, berpikir yang panjang, membentuk pola hubungan antara kakak adik atau saudara. Nah itu jadi berpikir pola ke depan ketika menghadapi pertengkaran. Nah ini yang sangat penting. Kemudian kita belajar di dalam Alkitab itu kan ada anak si bungsu meninggalkan orang tuanya, minta warisan sebanyak-banyaknya. Cerita dalam Alkitab kan ada. Jadi dia pergi ke tempat yang jauh sekali dan di sanalah dia menghabiskan hartanya. Tapi akhirnya dia kehabisan makanan, dia kelaparan sampai ampas babi itu dimakan. Dan akhirnya dia bertobat lah. Kalau di rumah bapakku itu berlimpah makanan yang banyak sekali. Aku di sini kok makan ampasnya babi. Dan akhirnya dia pulang. Setelah pulang, bapaknya juga nggak bicara apa-apa. Yang jelas anakku yang hilang sudah kembali lagi. Dan akhirnya si sulung, kita tahu si sulung kan iri. Dan bapaknya juga di situ, kamu itu sudah satu rumah dengan aku, apa yang aku miliki ya milikmu gitulah. Dan dari situ kita belajar dari anak yang hilang itu, bapak tidak memihak sini dan memihak sini, tapi menyelesaikan persoalannya itu untuk jangka yang panjang. Iya. Itu Bu Vivi. Iya Pak Warno, mungkin Bu Kasih ada tambahan sebelum kita tutup. Iya, jadi begini Bu Vivi ya, ketika kita melihat anak kita bertengkar dan kemudian kita menyelesaikan persoalan mereka, dan di dalam menyelesaikan persoalan itu tidak ada keberpihakan. Jadi mereka bisa merasakan bahwa suara mereka juga berharga gitu ya. Kalau misalnya kita berpihak satu dan kemudian yang lainnya kita salahkan, tentu akan muncul rasa cemburu ya. Betul. Terhadap saudara kandungnya gitu. Lalu kemudian yang kedua adalah jika kita tidak membantu anak-anak kita untuk menyelesaikan konflik mereka, maka mereka akan berpikir sendiri nantinya bahwa untuk menyelesaikan konflik yang akan terjadi ke depan, maka yang harus dilakukan adalah apa? Bisa saja menyerang, bisa mendendam, ataupun juga melakukan hal-hal yang lain yang bisa merugikan diri mereka sendiri. Jadi di sini kita sebagai orang tua punya tanggung jawab untuk bisa membantu anak-anak kita bisa menyelesaikan konflik mereka. Iya, ya memang kalau orang tua itu berat sebelah atau mungkin menyudutkan dan tidak hadir secara emosional, itu akan membuat anak apa yang konflik yang dibangun itu menjadi luka yang berkepanjangan. Betul. Sehingga mereka dewasa ya bahkan mungkin sampai memutuskan hubungan saudara antara satu sama lain. Nah disinilah kita mulai belajar bahwa pertengkaran antar saudara itu wajar ya, wajar terjadi. Nah ini karena bagian dari pertumbuhan mereka, dan tapi tidak boleh diabaikan, tidak boleh disepelekan. Nah, justru pentingnya hadirnya orang tua seperti Ibu Kasih bilang tadi, bagaimana kita menanggapi dan menyikapinya. Dan semoga perbincangan kita jadikan berkat dan bermanfaat bagi saudara juga bagi kita semua. Dan oleh karena itu tetap ikuti terus podcast kita di Bilik Sejahtera.